Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda, ada satu dosa yang oleh Allah disebut sebagai seburuk-buruk jalan, dan bahkan niat untuk melakukannya saja sudah dicatat sebagai dosa. Dosa ini tidak hanya terjadi di ruang tertutup, tetapi berawal dari sorot mata, bisikan hati, dan sentuhan tangan. Ini adalah dosa besar yang meruntuhkan kehormatan, menghancurkan rumah tangga, dan mendatangkan murka Allah, zina. Kita akan bedah tuntas 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah SWT, termasuk hukuman dan pintu-pintu masuknya. Jika Anda ingin menjaga diri dan keluarga dari jerat dosa besar ini, pastikan Anda tonton video ini sampai selesai, tekan tombol suka, like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan tentu saja subscribe agar kita terus bisa berbagi ilmu yang mencerahkan. Sahabat, zina secara mendasar diartikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar. Secara etimologis, ia berasal dari bahasa Arab yang bermakna persetubuhan di luar nikah. Namun, cakupan zina dalam Islam jauh lebih luas. Ia mencakup segala bentuk aktivitas yang dapat merusak kehormatan diri dan melanggar batas-batas syariat, bukan hanya sebatas hubungan badan. Inilah perbuatan keji yang pelakunya dikenakan sanksi amat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT telah memberikan peringatan keras dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat 32, sebuah ayat yang bukan sekadar melarang zina, tetapi melarang kita untuk mendekatinya. Perhatikanlah dengan seksama firman Allah ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Larangan untuk mendekati menunjukkan bahwa setiap langkah, setiap pantangan, setiap ucapan yang mengarah pada zina adalah pintu bahaya yang harus dihindari. Dan dari pintu-pintu bahaya inilah, kita mengenal 3 klasifikasi zina yang memiliki tingkat dosa dan sanksi yang berbeda-beda. Yang pertama, kita hadapi zina muhson, jenis zina yang paling berat sanksi dan dosanya. Zina muhson dilakukan oleh pria atau wanita yang telah atau pernah terikat dalam tali perkawinan yang sah. Mereka adalah suami, istri, duda, atau janda. Seseorang yang telah diberikan nikmat dan hak berumah tangga, namun memilih untuk mengkhianati janji suci tersebut, melanggar kehormatan pasangannya, dan melanggar hukum Allah. Zina muhson adalah bentuk pengkhianatan ganda kepada pasangan dan kepada Allah yang telah memberikan jalan halal. Hukuman bagi pelakunya dalam syariat adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia sebagai bentuk hukuman paling hina atas dosa yang sangat keji ini. Kemudian ada zina ghairu muhsan. Zina ini dilakukan oleh pria atau wanita yang belum pernah menikah dan belum terikat dalam perkawinan yang legal. Meskipun sanksinya lebih ringan dibandingkan muhson, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, zina ghairu muhson tetap merupakan dosa besar yang merusak kesucian diri dan martabat. Jenis zina ini seringkali terjadi akibat lalai menjaga diri dalam pergaulan bebas, seperti dalam hubungan yang melampaui batas sebelum adanya akad nikah. Perbedaan sanksi tersebut menunjukkan hikmah bahwa seseorang yang sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga seharusnya bisa lebih menjaga diri dan amanah pernikahan yang diemban. Yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya karena menjadi pangkal dari 2 jenis zina sebelumnya, adalah zina al-laman atau zina panca indera. Inilah zina yang sering kali kita anggap remeh, padahal ia adalah gerbang utama menuju dosa besar. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan melalui penggunaan panca indera yang oleh Rasulullah SAW telah dirincikan dengan jelas dalam hadis riwayat Muslim, bahwa setiap anggota tubuh memiliki bagian zinanya. Zina ain, mata, terjadi ketika seseorang memandang lawan jenis dengan syahwat atau perasaan senang yang membangkitkan hasrat. Menjaga pandangan adalah bentang pertama kita. Zina qalbi, hati,
Inilah zina niat dan hasrat, terjadi ketika hati seseorang memikirkan atau menghayalkan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan kenikmatan. Hati adalah raja, dan keinginan atau hasrat yang tidak terkontrol adalah zina hati, yang jika dibiarkan akan dibenarkan oleh kemaluan. Zina lisan, ucapan. Ini adalah ucapan yang menggoda, merayu, atau membicarakan lawan jenis dengan nada atau konteks yang membangkitkan nafsu. Termasuk juga percakapan mesum atau ghibah yang merendahkan kehormatan seseorang. Zina yadin, tangan. Zina sentuhan, yaitu ketika dengan sengaja menyentuh bagian tubuh lawan jenis dengan disertai perasaan senang dan syahwat, seperti sentuhan yang tidak halal. Zina udhun dan rijl, telinga dan kaki. Mendengarkan hal-hal yang membangkitkan syahwat dan melangkahkan kaki menuju tempat maksiat juga termasuk kategori zina panca indera. Inti dari zina al-laman adalah bahwa setiap kenikmatan yang tidak halal dan diperturutkan oleh panca indera kita akan menjadi langkah awal yang mengantarkan kepada zina yang sesungguhnya. Larangan mendekati zina yang disampaikan Allah adalah pagar pencegahan tertinggi, karena Islam tidak mau umatnya jatuh dalam keburukan. Semoga penjelasan mendalam tentang 3 macam zina ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk senantiasa menjaga hati, mata, dan seluruh anggota tubuh kita dari setiap langkah yang mendekati dosa besar ini. Marilah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari fitnah dunia dan dijaga kehormatan diri kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada sahabat dan keluarga Anda. Tunggu video kami selanjutnya yang akan membahas tuntas tentang hikmah di balik larangan berduaan atau kholwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.